Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah prinsip berdoa 3 kali. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 2 Korintus 12 ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Ada satu kunci dalam hal berdoa, yakni perlu 3 kali berdoa kepada Tuhan. 3 kali ini bukan ditujukan kepada hitungan 1 kali, 2 kali, 3 kali, yaitu sebanyak 3 kali, melainkan berarti jamak, banyak kali. Berdoa haruslah sampai tuntas. Berdoa haruslah sampai tembus, sampai Allah mendengar, barulah berhenti berdoa. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Allah. Sampai Allah mendengar doanya, barulah dia berhenti berdoa. Paulus juga pernah berdoa 3 kali memohon kepada Allah, sampai dia menerima jawaban firman Allah, barulah ia berhenti. Prinsip berdoa 3 kali ini sangatlah penting. Baik doa pribadi maupun dalam sidang doa gereja, haruslah memperhatikan prinsip ini. Kalau kita mengharapkan doa-doa kita bisa menunaikan tugas pelayanan gereja, bisa menggenapkan semua yang Allah kehendaki agar kita genapkan, maka kita harus mengingat dengan baik prinsip doa ini. Prinsip berdoa 3 kali berarti harus berdoa sampai tembus, harus berdoa sampai tuntas, harus berdoa sampai jelas kehendak Allah, berdoa sampai mendapatkan jawaban Allah. Dalam setiap sidang doa gereja, jangan sekali-kali mengira bahwa jika satu perkara sudah didoakan sekali oleh seorang saudara, maka kita tidak perlu mendoakannya lagi. Tidak, saudara itu telah berdoa sekali. Anda boleh berdoa lagi, saudara yang lain pun boleh berdoa sekali lagi. Boleh berdoa sampai 5 kali, 10 kali, yang penting berdoa sampai beban kita telah dilepaskan. Jangan pula berdoa seperti belalang yang melompat ke sana kemari. Perkara yang satu belum tuntas didoakan, sudah melompat ke perkara yang lain. Perkara yang lain belum didoakan sampai tembus, sudah melompat lagi ke perkara yang pertama. Doa yang terus melompat-lompat ini tidak dapat melepaskan beban kita. Susah sekali mendapat jawaban dari Allah. Doa yang demikian tidak seberapa berguna, tidak bisa menunaikan ministry doa. Sebab itu, saudara-saudara, kalau kita ingin menunaikan ministry doa, kita harus mempunyai beban doa di hadapan Allah. Kita harus mengenal satu perkara, beban adalah kunci berdoa. Dalam sidang doa gereja, ada saudara atau saudari menyinggung banyak perkara yang perlu didoakan. Tetapi jika di dalam Anda tidak terjamah sama sekali, maka Anda tidak dapat berdoa. Anda harus memiliki beban berdoa, baru bisa berdoa. Bersamaan dengan itu, Anda juga harus belajar memperhatikan beban saudara dan saudari yang lainnya dalam sidang doa gereja itu. Dalam sidang doa gereja, harus memperhatikan beban doa sudah terlepas atau belum. Misalnya, ada seorang saudari yang mengalami pergumulan dalam rumah tangganya. Dan ada seorang saudara yang lain yang sedang sakit. Kalau beban berdoa untuk saudari itu telah terlepas, maka barulah kita boleh berdoa untuk saudara yang sakit itu. Kalau beban berdoa untuk perkara yang pertama belum terlepas, janganlah melompat ke perkara yang kedua atau ketiga. Kalau beban seluruh sidang terhadap perkara tertentu belum terlepas, Anda tidak sepatutnya berdasarkan perasaan pribadi menyisipkan doa untuk perkara yang lain.
Tidak peduli berdoa sampai berapa kali. Yang penting beban itu harus terlepas. Barulah doa untuk perkara itu boleh berhenti. Prinsip berdoa 3 kali tidak lain adalah berdoa sampai beban itu terlepas. Kita harus memperhatikan perbedaan antara doa pribadi dan doa dalam sidang. Jika Anda berdoa secara pribadi, Anda cukup memperhatikan beban doa Anda. Tetapi berdoa dalam sidang doa gereja harus memperhatikan beban sidang itu. Bukan hanya memperhatikan beban doa Anda secara pribadi. Karena itu dalam sidang doa gereja, kita harus belajar merasakan perasaan sidang. Agar bisa berdoa dengan sehati, kita perlu belajar. Seorang bisa berdoa secara pribadi. 5 orang bisa berdoa sendiri. Tetapi begitu 5 orang itu berkumpul bersama, mereka masih harus belajar satu doa yang baru. Belajar bagaimana sehati sepikir dalam berdoa. Berdoa dalam sidang doa gereja harus kita pelajari. Bukan begitu mulai kita langsung bisa. Kalau ada 2 orang dengan sehati berdoa untuk sesuatu, Allah berjanji Ia pasti mendengarkan doa mereka. Ini bukan perkara kecil. Kita harus belajar merasakan perasaan orang lain. Belajar merasakan apa yang disebut doa gereja. Belajar merasakan suatu beban doa itu sudah terlepas atau belum. Barulah kita mengerti bagaimana menunaikan ministry doa dalam sidang gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Engkaulah manusia pendoa yang sejati. Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Engkau. Sungguh kami tidak tahu bagaimana harus berdoa. Karena itu Tuhan, kami perlu belajar seturut teladan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dalam doa kami. Beri kami hikmat-Mu. Beri kami terang-Mu. Sehingga kami tidak berdoa menurut kesukaan kami sendiri. Tuhan, juga beri kami kekuatan dalam setiap doa kami. Sampai Engkau menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.